Halo guys, sekarang kita berada di Dieng. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Aryan dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurul Utami dari kelas 7D. Kami dari SMP Negeri 3 Bawang. Hai guys, assalamualaikum. Nama saya Yunita Nurul Utami dan bersama teman saya Novita Dwi Aryan dan Rizky Setiawati dari kelas 7D SMP Negeri 3 Bawang, Banjarnegara. Pada video kali ini kami berkesempatan berwisata mengunjungi objek wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Dieng adalah dataran tinggi di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Nama Dieng ternyata berasal dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta kuno, Di yang berarti tempat atau gunung, dan Yeng yang bermakna dewa. Dengan demikian, Dieng berarti daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Dieng memiliki ketinggian rata-rata sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Ini yang menjadikannya sebagai salah satu dataran tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Suhu di sini cukup dingin loh guys. Suhu berkisar 12-20 derajat Celcius di siang hari dan 6-10 derajat Celcius di malam hari. Sedangkan pada musim kemarau, suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius loh. Oke guys, selamat menonton video trip Dieng kali ini ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau bertanya seputar trip Dieng ini, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Perjalanan menuju Dieng dijamin tak akan membosankan. Kami bersama teman-teman berangkat dari sekolah pukul 7 pagi dengan naik bus ditemani kakak-kakak pemandu kami yang ramah. Kami disuguhi jalan berkelok-kelok dengan pemandangan bukit dan gunung menghijau sangat menyegarkan mata kami. Sungguh perjalanan yang sangat berkesan bagi kami. Sepertinya tak akan bosan andai kata setiap hari kami dapat diberi kesempatan untuk dapat berkunjung ke sana. Keceriaan hati kami semakin bertambah saat kami bernyanyi bersama yang dipandu oleh kakak pemandu kami di sepanjang perjalanan. Kami telah tiba di kompleks Candi Arjuna. Sebelum kami melakukan perjalanan, kami berkumpul dan makan siang di sana. Tak lupa kakak dan guru kami selalu memberi kami semangat dan memandu kami untuk menjelaskan hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di sana. Objek wisata yang pertama kali kami kunjungi adalah Museum Kailasa. Disinilah berbagai macam peninggalan sejarah agama Hindu disimpan. Berbagai hal yang berkaitan dengan Dieng, mulai dari sejarah, catatan kehidupan masyarakat, kebudayaan, sistem kepercayaan, flora dan fauna. Museum Kailasa yang berdiri di atas lahan seluas 560 meter persegi terdiri dari dua bangunan. Semua benda yang disimpan di sini merupakan bagian dari candi-candi yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng. Bangunan yang ada di sisi depan merupakan bangunan yang pertama dibuat. Bangunan ini didirikan pada tahun 1984. Di dalam bangunan ini disimpan berbagai benda yang berhubungan dengan candi yang ada di dataran tinggi Dieng.
Masuk ke dalam bangunan ini, pengunjung akan menemukan berbagai arca, malah, makara, kemuncak atau atap candi, lingga dan joning, tunggu untuk menaruh sesaji, nandi atau tunggangan Dewa Siwa dan Dewi Durga yang bertubuh singa dan berkepala sapi, mahakala, batu penutup, kinara-kinari yaitu makhluk kayangan, dan patung Dewa Siwa yang memiliki 3 wajah. Sementara bangunan kedua diresmikan pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu. Di ruangan ini tersimpan koleksi yang lebih beragam. Dari sini kami memperoleh informasi mengenai sejarah terbentuknya dataran tinggi Dieng, yaitu setelah letusan Gunung Perahu Tua. Sumber batu andesit adalah batu yang digunakan dalam pembuatan candi yang ada di dataran tinggi Dieng, serta informasi mengenai sistem kepercayaan masyarakat Dieng. Di bangunan ini juga disajikan informasi mengenai keberagaman kesenian dan kebudayaan yang tumbuh di masyarakat Dieng, dan perihal anak berambut gimbal. Di sini juga terdapat sebuah ruang untuk menonton film. Film yang diputar di sini menceritakan keseharian masyarakat Dieng. Museum Kailasa buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tiket masuk ke tempat ini Rp5.000 per orang. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh seorang tentara Belanda, Theodor van Nuff. Saat pertama kali ditemukan, kondisi candi tergenang air. Upaya penyelamatan candi pertama kali dilakukan oleh A.C. Cornelius yang berkebangsaan Inggris 40 tahun setelah pertama kali candi ini ditemukan. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Johan Kimbeken. Sekarang aku lagi berada di Candi Arjuna, yaitu tempatnya di belakang aku. Dan di sana ada Candi Semar. Kompleks Candi Arjuna terdapat Candi Puntadewa dan Candi Sembadra dan Candi Sri Kandi. Candi Sri Kandi merupakan satu-satunya candi di dataran tinggi Dieng yang diperuntukkan menyembah Dewa Trimurti, yaitu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Dalam candi-candi yang ada di kompleks Candi Arjuna terdapat arca atau merupakan sebuah patung. Seluruh arca yang ada di kompleks candi ini disimpan di Museum Kailasa. Melihat dari struktur bangunannya, jika masih utuh, Candi Puntadewa merupakan bangunan termegah yang ada di kompleks Candi Arjuna. Dan kali ini adalah candi yang paling terakhir, yaitu Candi Sembadra yang sampingnya adalah Candi Puntadewa. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng, mudah dicapai dan dinikmati. Karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling dikunjungi wisatawan. Kawah ini posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pangonan, berdekatan dengan Kawah Sibanteng dan Kawah Upas Lowuk. Oke guys,
sekarang kita udah sampai di Kawah Sikidang. Lihat ya. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih, dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam suatu lapangan seluas kurang lebih 4 hektar. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya berpindah-pindah seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat. Halo guys, sekarang kita udah sampai di Kawah Sikidang ya. Karena ini keadaannya hujan, makanya kita pakainya payung. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan terakhir terjadi pada tahun 1981. Menurut informasi yang kami peroleh, Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu dan berada di tanah yang datar, sehingga kami dapat melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Oke guys, nih kita sedang melihat pemandangan Kawah Sikidang dari dekat ya. Ini baunya sangat menyengat ya guys. Tapi ini sangat indah karena kabut-kabutnya. Wow. Dari semburan itu, bau asap cukup menyengat dan kami disarankan untuk menggunakan masker. Sampai saat ini, kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali. Kami dapat menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung di sini. Pengunjung juga dapat mencoba sensasi merebus telur di Kawah Sikidang. Sumber air yang keluar di sekitar kawah ini sangat panas, sehingga dapat digunakan untuk merebus telur. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Di kawasan ini terdapat penyewaan alat bermain seperti sepeda, motor cross, ATV, dan kuda. Para wisatawan dapat berkeliling menikmati pemandangan Kawah Sikidang dengan menaiki salah satunya. Kami berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan berkelok. Tak lupa kami mengabadikan momen ini untuk berfoto dengan latar Kawah Sikidang. Selain penyewaan alat bermain, di area Kawah Sikidang juga banyak yang menjual pernak-pernik khas Dieng, seperti bunga edelweiss, baju, penutup kepala, dan lain-lain. Di area Kawah Sikidang juga terdapat banyak warung yang menjajakan makanan khas Dieng, seperti tempe kemul, karika, minuman pewaceng. Tak terasa hari pun sudah sore. Kami berserta para guru bergegas menaiki bis. Sungguh perjalanan yang tak akan pernah kami lupakan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan sedikit kisah kami di Dieng. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kami semua. Oke guys, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak salah dan kata. Terima kasih. Turn us to thousands, and we'll grow in